Yo and welcome to the jungle. Kembali lagi bersama saya Nasuki AZT. Oke, konten Mami kali ini akan membacakan komik buatan saya sendiri gitu ya. Wow. Dan melanjutkan Nozu yang kemarin. Kemarin itu 3 dan 4 gitu ya. Chapter 3 dan 4. Sekarang chapter 5 gitu ya. Dan 6 gitu ya. Oke. Kita langsung saja bacakan lagi kisah perjalanan kelompok Nozu yang penjahat gitu. Kelompok yang penjahat apanya sih? Pokoknya kelompok penjahat gitu ya. Wow, Negeri Jules. Istana Negeri Jules, sebuah menara kembar. Kapan sayembara ini berakhir? Bisa-bisa aku jadi perawan tua. Kelompok Nozu itu tak bisa ditangkap maupun dikalahkan, terbukti dari catatan kejahatannya. Sayembara ini adalah ide terburuk. Putri Risca dari Negeri Jules. Ayah memang memaksakan diri untuk kebahagiaan anaknya, sampai menyuruhku menikahi orang terkuat yang bisa mengalahkan kelompok Nozu. Aku keburu tua ini mah. Nozu aja selalu berhasil kabur. Raja Lucci dari Negeri Jules, ayah Putri Risca. Drop. Apa yang terjadi dengan Noyui, Jugi? Aku tidak tahu apa yang terjadi karena mata kadalku mati terkena ledakannya juga. Drop. Tapi kupikir tadi bukanlah suara ledakan kekalahan Noyui. Nit. Drop. Growl. Untung dari awal aku sudah mengaktifkan jurus kebal. Tapi tetap saja kalau aku terkena ledakan meriam Nomi kedua kali, aku kan mati. Meriam Nomiku hanya bisa dipakai 2 kali. Sialan kau Noyui. Hehehe. Sebenarnya tugasku bukanlah bertarung dengannya, melainkan menembakkan alat pelacak, dan itu berhasil. Pelacaknya dah tertancap ke Jugi. Drop. Aku yakin Noyui akan menyusul kita. Aku terluka parah dan tak bisa mengejarnya. Noyui pun pasti sudah kabur. Tap seru. Noyui, lain kali di saat makan minum enak, panggil aku lah. Tenang saja, setelah sampai Negeri Jules, kita mampir dulu ke warung paling enak di situ. Nah, gitu dong Noyui, aku juga ingin makan yang enak-enak. Jangan bertarung saja. Malam harinya, Istana Negeri Ranci. Apa? Jadi benar mereka adalah kelompok Nozu. Sialan. Raja Balia dari Negeri Ranci. Menurut informasi yang kuterima, mereka mampir dulu ke warung campur rasa di negeri kita, Tuan. Sampai Noyui tergila-gila dengan minuman khas negeri kita. Aku berhasil bertarung dengan Noyui, tapi aku kalah hingga membuatku terluka parah. Lucunya, Noyui itu orang yang sangat jujur. Berkat kejujurannya, aku sudah tahu rencana mereka. Mereka ingin memerangi seluruh negeri. Sejauh itu, ternyata ujungnya ke situ juga. Hikal, ilmuwan sekaligus kesatria Negeri Ranci. Apakah hal itu ada kaitannya dengan minuman khas negeri kita? Bisa jadi. Dengan memerangi seluruh negeri, mereka bisa minum gratis, melakukan perbudakan untuk memproduksi minuman skala besar dan jadi bisnis. Kemungkinan lain mereka ingin menjadi raja di tiap negeri yang mereka jajah, lalu membuat seluruh negerinya sekarat secara perlahan.
Kita harus bergerak cepat. Aku tak mau seluruh rakyat hidup menderita. Konidal, kerjamu bagus. Setelah berhasil menembakkan peluru pelacak. Plak, plak, nit, nit. Konidal, kau emang penembak jitu. Nit, nit. Oke, kita akan mengikutinya. Dengan alat pelacak tersebut, kerahkan semua pasukan. Tak perlu mengerahkan banyak prajurit dan ksatria, Tuan Balia. Karena aku punya percobaan baru. Cukup dia dan satu ksatria saja yang pergi. Dibantu alat pelacakku itu pasti ketemu. Nit, nit, nit. Tentang alat canggih kupercayakan padamu, Hikal. Aku saja, Tuan. Aku saja. Ksatria yang mengejarnya, aku saja. Konidal, dalam keadaan luka begini, aku rela mati demi perdamaian dan kesejahteraan rakyat negeri Ranci ini, Tuan. Tap, tap, tap. Kita sudah sampai. Apa yang terjadi pada penjaga gerbangnya? Gerbang negeri Jules. Teman kita sudah mulai mengacau di dalam. Ayo masuk, kita makan-makan. Duh. Tidak, di sini saja. Kau sudah janji kalau seperti ini sama aja bohong. Sebenarnya kita ke negeri Jules bukan untuk makan-makan, tapi untuk menculik Putri Risca. Aku janji bakal mengajakmu makan-makan, tapi bukan sekarang. Drop, wush, wersas, tentang aku berak. Dia menghabisi semuanya. Dia memang siluman. Terus berusaha, habislah kita. Kalian hanya semut kecil. Haha, semut-semut kecil. Jangan sombong dulu, Kadal Gurun. Rohim, kesatria negeri Jules. Membuang pisau agar tangan kananmu ringan guna menangkis pukulanku. Semut kecil, kutiup kau dengan tendanganku. Tendangannya cepat dan kuat sekali sehingga membuatku melayang tinggi. Di sisi lain sedang terjadi pertarungan sengit. Oke, kalau begitu aku tak mau kalah. Jreng. Beraninya kalian masuk ke negeri kami, manik-manik kesatria negeri Jules. Kesatria dan prajurit di sini itu cepat dan kuat-kuat tahu. Masyarakat berhasil diungsikan serta bukti lain kau tertangkap. Tap. Jeras, dia membelokkan seranganku hingga tali di tangannya putus. Kubrak, tarik kaki kirinya, mati kau Toran. Tanpa senjata, aku masih kuat. Kerja bagus Toran, alihkan terus perhatiannya. Kau pikir hanya kau saja yang bisa memanjat gedung? Aku lebih cepat darimu. Aku adalah ksatria sekaligus Monkey King. Perkenalkan, namaku Buleleng. Langit-langit adalah daerah kekuasaanku. Buleleng, ksatria negeri Jules. Manusia berekor sama seperti Jugi. Kau ahli juga bergerak di bidang vertikal begini. Terang, tapi aku monyet, jauh lebih jago. Cakaran monyet, ceras. Cakaranmu dalam juga merusak pelindung besi tanganku sampai menyentuh kulitku. Tentu karena aku Monkey King, Monkey terkuat. Kau pun gegabah meninggalkan tongkat di bekas selubang pijakanku. Jadi kau butuh tongkat pramuka. Joroknya mengeluarkan tongkat dari kotoran telinga. Tombak,
puluhan keluar juga dari lubang telinganya. Rasakan tongkat pramukaku. Kesatria Negeri Jules. Kita lanjut ke chapter 6-nya gitu ya. Suor, rasakan tongkat pramukaku ini. Terang. Serangan tombak ini sungguh jorok keluar dari kotoran telinga. Terang. Tendangan Hungry Monkey. Ya, jelek. Bro, karena aku monyet, jadi gerakanku cepat. Set. Judulnya yang ke-6 ini, chapter ke-6 ini judulnya Dawa Rasa Kesatria nomor 1 gitu ya. Dawa Rasa Kesatria nomor 1. Aku menyukaimu. Jreng. Aku masih normal tahu, kau homo, kau gay. Maksud aku suka pada kekuatanmu. Aku hampir mati. Emang itu tujuanku tahu. Aku senang bila ini akhir dari hidupku. Kau akan menjadi legenda penjahat besar. Semuanya sudah aku hajar. Ceres. Waktunya sebat dulu. Tap. Sekelas penjahat besar kalian ceroboh. Dawa Rasa Kesatria nomor 1 Negeri Jules. Akhirnya Dawa Rasa datang juga ya kan. Membuang waktu untuk menumpuk mayat yang kalian kalahkan itu sangat mencolok. Cepatnya bantuan datang. Padahal aku baru nyalain rokok. Terang. Kau juga bisa jurus menempel di dinding. Berjalan leluasa jago juga. Terang. Yang bisa memanjat dan di atas bukan hanya monyet. Kau itu bukan monyet, tapi manusia. Jadi matilah sebagai manusia. Ceras. Tongkat dan perutku tertebas. Meski kau punya ekor, bukan berarti kau binatang. Aku adalah raja monyet. Tidak. Kau itu manusia. Jelek. Terang. Dawa Rasa. Namamu itu cukup dikenal di luaran sana. Tapi aku baru tahu matamu itu buta. Ternyata orang buta bisa menjadi orang nomor 1. Ini pasti akal-akalan raja saja agar bisa korupsi gitu kan. Aku naik peringkat atas kerja kerasku. Gede juga. Ini adalah kesempatan keduaku. Akan kuceritakan sedikit kisah hidupku. Dulu itu mataku tidak buta. Semenjak remaja aku selalu ditolak cinta oleh berbagai macam wanita. Kau bukan tipeku, Dawa Rasa, waktu dulu. Ini nyeritain kisah hidup Dawa Rasa Yoen. Pas ku sudah lulus SMA, tiba-tiba kedua orang tuaku terkena penyakit lalu meninggal. Kau tak masuk. Tapi kalau kau punya orang dalam atau uang, akan kuusahakan masuk ke perusahaan kami. Aku melamar kerja ke banyak perusahaan tapi selalu ditolak. Aku mencoba jualan barang milik orang lain tapi tak ada yang laku satupun. Kroyok. Alhasil tubuhku jadi kurus kering dan hutang menumpuk.
Saudara, teman-teman, tetangga, tidak ada yang mau membantu. Semuanya tidak ada yang peduli denganku. Aku depresi lalu putus asa. Aku pun bunuh diri dengan meminum racun. Selamat tinggal dunia, aku akan menuju neraka terdalam. Racun itu berhasil membuatku tak sadarkan diri, tapi pagi harinya, apakah aku sudah mati? Ini botol racun yang tadi. Apa-apaan ini, semuanya gelap. Racun ini tidak membunuhku, tapi membuat mataku buta. Aku tidak tahu salah beli racun atau karena kondisi tubuhku semestinya aku mati bukan malah buta. Aku menjerit dan menangis karena mataku buta. Tiba-tiba ada satu tetanggaku yang datang ke rumah dan peduli padaku. Ibu Zasimah, seorang janda kembang tua, ditinggal sendirian oleh anaknya merantau. Dia mencoba membantuku. Racun, kau hendak bunuh diri anak muda. Mataku. Beruntung kau tidak mati anak muda, meski harus kehilangan kedua matamu. Jadikanlah ini sebagai kesempatan keduamu yang diberikan oleh dewa. Aku pun diurus oleh Bu Dasima. Kemudian dia menyuruhku untuk jadi pengemis dulu, lalu jadi pengamen di pasar. Aku dan Bu Dasima berkeliling ke rumah sakit dan dokter, tapi kata mereka kebutaanku ini tak bisa disembuhkan. Matamu akan buta permanen. Jreng 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 jreng. Beberapa minggu setelah uang hasil mengemis terkumpul banyak cukup untuk membeli satu gitar mengamen ditemani Bu Dasima berkeliling ke pasar. Di pasar aku juga melatih seluruh indraku. Sudah setahun mengamen, seluruh indraku semakin kuat. Aku pun menyuruh Bu Dasima untuk memanggilkan pengrajin kipas. Wow. Aku diajari secara gratis asal ku bisa membuat kipas yang dibutuhkannya gitu ya. Ini buatnya ya. Set. Oke, ini udah jadi. Di sela istirahat membuat kipas, aku pun menyuruh Pak Rudi membeli buku bela diri dan lalu melatihku. Aku tak bisa bela diri, tapi menurut buku ini sih begitu gerakannya. Begini Pak Rudi. Iya begitu dah rasa. Orang buta, aku tak mau bertaruh padanya, pasti langsung kalah. Setelah ku jago menguasai jurus dan bangkitkan seluruh indraku, aku pun ikut turnamen bela diri kerajaan. Aku menang. Juara 1, lalu diangkat menjadi prajurit kerajaan. Setelah diangkat jadi prajurit, Pak Rudi dapat murid banyak. Guru, tolong ajari kami. Guru. Kami siap bayar mahal untuk jadi muridmu, Pak Rudi. Sebenarnya aku tak bisa bela diri. Aku hanya membacakan apa yang ada di buku. Dawarasa, konsentrasi, fokus. Di dalam kerajaan aku mendapatkan pelatihan khusus dan guru baru. Aku melewati berbagai misi dan rintangan hingga akhirnya aku jadi kesatria nomor 1 sampai sekarang. Yo. Kau lemah. Segitu doang malah bunuh diri. Bila duniamu tidak adil, tinggal bunuh dan rampas semuanya. Plak, buak. Tepukan penghancur gendang telinga. Sebenarnya aku bisa saja menghabisimu dalam sekali serang, tapi aku ingin hidupmu tersiksa dengan kehilangan pendengaranmu. Apa? Buak.
padahal sudah budeg. Jangan ragu untuk melawanku. Bila kau bisa membunuhku dalam sekali serang, lakukanlah. Hah. Apa kau juga masih bisa mendengar ucapanku yang tadi? Itu karena hembusan angin. Pantas saja bulumu lebat. Oh, jadi bulu dada dan ketekmu fungsinya untuk merasakan angin. Juga kuncir aneh rambutmu. Jadi ini yang didapat ketika dirimu membuat kipas. Dum. Buah. Coba dari awal kau tidak bunuh diri, pasti tidak akan jadi buta. Ceraks. Kau seharusnya bunuh semuanya dan merampasnya. Karena bunuh diri dan berbuat kejahatan sama saja akan masuk neraka. Buah. Pada waktu itu lebih baik aku bunuh diri daripada berbuat kejahatan. Cuh. Munafik, padahal lingkunganmu saja tidak peduli denganmu. Buka matamu. Sekarang waktu yang tepat untuk balas dendam kepada negerimu. Dawarasa. Oh iya, aku lupa, kamu kan buta. Sekarang pun telingamu juga budeg. Woi, aku masih bisa mendengarmu melalui angin. Aku bicara dengan bulu ketek. Aku pun masih bisa mencium bau rokok di mulut kotormu. Telinga bukanlah satu-satunya media komunikasi. Indera penciuman dan suhu udara pun bisa kujadikan media komunikasi. Apa kau meyakini adanya dewa? Tentu saja. Kau yang buta. Aku tidak buta. Melihat bokong besar cewek gemas pun masih bisa. Mata hatimu buta. Aku tidak mempermasalahkan keyakinanmu, tapi tindakanmu itu salah. Hei, bukannya para raja pun begitu, berbuat kerusakan, ketidakadilan, pembantaian. Apa kau tidak pernah merasakan hal itu, Dawarasa? Tap greps. Dasar teroris. Kalau begitu ini serangan pamungkasku, bro. Inilah yang kutunggu, serangan terkuat dari orang nomor 1. Pukulan Dunyo Langko Alas. Oke, sudah selesai. Itulah kisah Dawarasa gitu ya, kesatria negeri Jules gitu ya. Jadi Nozu ini pergi ke negeri Jules ternyata kan, untuk meneror gitu ya, dan menculik Putri Risca gitu ya. Putri Risca yang sedang disayembarakan, dan sayembaranya ini adalah siapa yang bisa menangkap kelompok atau menghabisi kelompok Nozu itu akan diberi hadiah Putri Risca gitu ya. Ya itu saja Yoen, nantikan chapter berikutnya gitu. Ini chapter 5 dan 6. Berikutnya itu chapter 7. Sebenarnya sih sudah tamat. Volume 1 ini sudah tamat Yoen. Kalian tinggal baca saja di Facebook Nasuki AZT. Di situ sebenarnya sudah semuanya gitu kan. Volume 1. Dan sekarang saya sedang buat volume 2-nya gitu kan. Dan sudah nyampe chapter 20 gitu kan. Kalau kalian baca di Facebook gitu ya. Makanya sering-seringlah lihat Facebook gitu. Di situ saya berkarya gitu kan. Dan masih lanjut tentu saja ya kan. Dan akan ke volume ke-3 ini, karena ini sudah chapter 20, akan ke volume 3 untuk melanjutkan peperangan gitu.
sudah nyampe peperangan. Kalau ini masih belum nyampe peperangan ya kan, masih tahap penculikan Putri Rizcha dulu gitu kan. Oke, see you again. Nantikan konten Mamik berikutnya gitu kan. Mari membaca komik gitu kan. Komik apa aja gitu kan. Komik digital, komik buku, atau komik apapun gitu kan. Karena setelah kalian membaca komik, kalian akan mendapatkan hiburan gitu, ketawa gitu kan, senang gitu, bahkan bisa menambah pola pikir atau ide-ide juga gitu kan. Oh, ternyata pola pikir orang itu seperti itu gitu. Oh, ternyata sudut pandang orang seperti itu. Oh, ini lawakannya itu seperti ini. Oh, ternyata hiburan gitu. Oh, ini ada karya yang jelek gitu, tapi kenapa tetap dibuat gitu. Atau mungkin kisahnya ini simple gitu, ngapain dibikin rumit, atau ya intinya bisa menambah hiburan lah namanya juga manusia manusia itu butuh hiburan gitu kan. Kalau tidak ada hiburan, hidupnya itu marah-marah terus gitu kan, marah-marah, serius, capek, lelah, dan pusing gitu kan kalau tidak ada hiburan gitu. Makanya bacalah komik gitu kan. Oke, see you again.